Sekali lagi shalom. Tuhan, mari beberapa kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau persiapkan hati, kita mau persiapkan hidup kita mau datang pada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mencintai kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu ada di setiap proses hidup kita. Amin saudara. Amin, haleluya. Amin saudara, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, kita semuanya mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Dan putus-putus Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Detik tiap detik, jam tiap jam, hari tiap lepas hari Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Hingga pada hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami sidang jemaat-Mu, kami akan persiapkan hati kami, hidup kami untuk datang kepadamu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau beracara dalam ibadah ini. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami percaya pulang kami akan mendapat kesembuhan. Setiap kami datang dengan persoalan hidup kami percaya Tuhan, ketika kami pulang kami mendapat kelegaan dan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan menyembah, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati.
Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hidup saudara. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Yang amin cuma satu. Tuhan Yesus baik, amin. Amin, haleluya. Dia adalah kekasih jiwa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau nyanyi satu pujian. Yesus kekasih jiwaku, amin. Kita mau nyanyikan saudara. Haleluya. La
semua dikasihi Tuhan. Amin. Kita semua dicintai Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika Dia sudah memberkati kita, bukan hanya pribadi lepas pribadi, tapi sampai ke anak cucu kita, Dia tetap memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Sedikit kesaksian, saudara. Secara pribadi saya mengalami betul kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara. Waktu anak-anak saya kecil, Marcel waktu itu berusia 1,5 tahun sampai 2 tahun, dan kakaknya masih umur 5-6 tahun gitu, saudara. Keadaan memaksa saya untuk menjadi single mom, single parent, saudara. Dan waktu itu, hari itu, saudara, di tangan saya cuma ada pegang uang 100.000, saudara. Saya berpikir, Tuhan, gimana caranya ini uang 100.000 supaya menghidupi kita, menghidupi kami bertiga. Terus Tuhan kasih hikmat, hal yang gampang, hal yang mudah waktu itu dilakukan, dijalankan untuk sebagai usaha adalah jualan online, saudara. Dan waktu itu saya ada jualan online waktu itu. Saya jual satu barang baju, saudara. Dan saya order, ada yang order waktu itu 1 gitu. Terus saya, kan kalau jualan online itu harus via transfer, saudara, harus pakai rekening ya. Waktu itu saya nggak punya rekening, saudara. Buru-buru saya mau bikin rekening, saudara. Uang cuma 100.000. Dan waktu itu adanya Korudi, sahabat saya, Susan, saya pinjam rekeningnya dia, saudara, untuk bisa transfer gitu ya, via transfer jualan online gitu. Saya pinjam rekeningnya dia, saya tolong transferin ke pedagang baju ini supaya dia kirim barangnya ke saya gitu ya. Terus waktu itu Susan bilang, adanya perlu dibilang, kenapa nggak dikumpulin dulu orderannya biar ongkos kirimnya sekalian gitu. Jadi saya dapat untung lebih besar gitu. Kata dia, nggak bisa, uangnya cuma ada. Kata saya uangnya cuma 100.000, jadi cuma 1 kali order, 1 kali baju, dua baju, saudara. Dan kata dia menawarin, udah pakai uang saya dulu aja buat modal, kamu butuh berapa ntar saya kasih gitu. Tapi aku udah bicara, kamu mau mengandalkan Tuhan, kamu mengandalkan manusia. Dan di situ saya mau belajar taat, saudara. Saya mau mengandalkan Tuhan. Jadi saya bilang enggak, makasih, udah itu aja, biarin, nggak apa-apa, cuma dapat untung sedikit. Yang penting saya mau belajar taat gitu pada Tuhan ya. Jadi yaudah, seiring berjalannya waktu saya tetap pinjam nomor rekeningnya dia, saudara. Saya transfer 1 baju, berikutnya puji Tuhan nambah 2 baju, berikutnya 3 baju, dan sampai akhirnya orderan saya dari mulai 100.000 dan sampai bernilai jutaan, saudara. Dan saya bersyukur saya bisa nabung sedikit demi sedikit, saya bisa sekolahkan anak saya bisa buka warung kecil di rumah, saya jual gas, saya jual aqua, saya buka laundry kecil-kecilan, saudara. Dan saya lihat sampai hari ini Tuhan menyertai saya dan anak-anak saya. Saya bersyukur. Itulah secara manusia nggak mungkin, saudara ya. Dari saya cuma jualan aqua, saya cuma jualan gas begitu untuk 1.000-2.000 secara manusia. Makanya kalau setiap ada orang nanya penghasilanmu sebulan berapa, saya nggak bisa tentuin, saudara. Saya nggak tahu. Dan saya juga nggak ngerti gimana cara Tuhan bisa menyertai kami, menyertai saya dan anak-anak saya, hingga anak saya bisa sekolah. Dan sampai hari ini saya masih ada sebagaimana saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan waktu saya ada dalam titik terendah Tuhan, saya baca 1 ayat, saudara, dalam Mazmur 37 ayat 25. Di situ pemazmur katakan, dahulu saya muda sampai sekarang saya menjadi tua, tidak pernah saya lihat orang benar meminta-minta dan anak cucunya diberkati. Amin, saudara. Dan saya imani ayat ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Tuhan menyertai saya sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Amin, saudara. Amin, haleluya. Saya merindu kita mau nyanyikan lagu ini, saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin.
mempersiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Sebelumnya kita berdoa Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami akan belajar memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Supaya pekerjaan di tempat ini boleh menyenangkan hati-Mu saja. Persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kau telah bukti
Firman-Mu begitu sempurna Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, izinkanlah hamba-Mu ini mendalami, menguraikannya. Sebab tanpa otoritas Roh Kudus, tanpa pencerahan dari Roh Kudus, hamba-Mu tidak mampu untuk menggali, mendalami, akan menjabarkan firman yang begitu sempurnanya. Tuhan Yesus, biarkan hikmat-Mu, pencerahan dari Roh Kudus, penerangan batin kepada hamba-Mu ini, sehingga firman ini ketika digali, didalami, dan diberitakan kepada setiap orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus, iman mereka dibangun, mereka didewasakan dalam pengajaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua. Hati kami terbuka untuk firman yang begitu sempurna dalam hidup kami. Dan kami mau diajar dan kami mau belajar Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Terus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat worship leader singer. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Amin. Saudara, dalam setiap khotbah-khotbah saya selalu menginduk kepada gembala pembina kita, Pak Niko. Jadi pesan Pak Niko di MDPJ di bulan Agustus, salah satunya bicara tentang api mezbah atau api Tuhan. Jadi kerangka ini yang saya doakan, saya jabarkan, tidak keluar dari konteks Pak Niko. Oleh sebab itu ketika saya mau kemanapun saja berada di cabang-cabangnya gembala pembina kita, saya selalu menyampaikan menjadi titik awal kita. Ini pesan Pak Niko. Saya sampaikan ke gereja cabang-cabang supaya tidak ada misunderstanding dan distorsi pengertian kita. Amin. Mari kita mau belajar. Ya, topiknya adalah api kemuliaan Tuhan, saudara ya. Kita mau belajar dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-30 sampai 39, saudara. Izinkan saya membacakan buat saudara-saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 dan 39. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah demikian untuk ketiga kalinya. Dan sudah mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekelilingnya mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampil Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Al-Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku,
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Kemudian turun api, Tuhan menyambar habis korban bakaran dan kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Saudara, ketika kita membaca satu kisah ini, nah, saya berdoa kepada Tuhan. Tentu pendalamannya, penggaliannya berbeda-beda setiap hamba Tuhan. Nah, ketika saya sedang berdoa, Tuhan memberikan hidernya, saudara. Di ayat ke-30 nih, saudara ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku. Maka mendekatlah rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkannya. Diruntuhkan itu. Nah, itu menjadi hidernya. Saudara-saudara, berarti Elia sedang memperbaiki mezbah yang diruntuhkan. Ya. Kenapa mezbah itu diruntuhkan? Siapa yang meruntuhkan? Kapan diruntuhkan? Nah, ini yang harus kita gali supaya kita mendapatkan sesuatu pengertian yang sederhana, namun masih dalam konteks pengertian diruntuhkan. Berarti ada yang meruntuhin dong, betul ya? Nggak runtuh sendiri. Berarti ada orang yang meruntuhkan. Ya, kenapa dia runtuhkan? Alkitab ini luar biasa. Dia menjawab semuanya. Jadi saya tidak pernah ambil dari luar, saya ambil dari dalam Alkitab. Saya beritakan supaya saudara dan saya tahu siapa yang meruntuhkan mezbah Tuhan. Amin. Mari kita buka. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, saudara, ini ayat luar biasa. Kita belajar nanti sejarah ya, saudara ya. Nanti kalau PA mohon izin Pak Denny, biarkan ada PA tentang sejarah Israel. Kita nggak bisa lepas dari sejarah Israel, kerajaan. Saya prolog dulu ya. Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan, utara dan Israel dan selatan. Nah, itu PA nanti. Siapa rajanya utara, siapa rajanya selatan. Kita nanti singgung sebentar tentang raja ini, disebut dengan fakta historis. Ada. Itu ada situsnya kalau sudah ke Israel. Enggak ngawur. Amin. Kita kembali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29. Nah, ini saudara ya. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29 dan 33, saudara. Saya bacakan buat saudara. Nah, kita baca dulu. Perikopnya adalah Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal, itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Nah, kita udah dapat jawabannya satu. Siapakah yang meruntuhkan? Ahab. Kenapa diruntuhkan? Iya, mezbah Tuhan itu ada. Harusnya mezbah ini untuk Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, tapi kenapa Ahab itu merobohkannya? Yang pertama, ya dikatakan
dia belum cukup hidup dalam dosa-dosa Yerobeam. Nanti kita belajar apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Ya, jadi begini saudara, disebutkan Ahab bin Omri, berarti papanya Omri. Omri adalah raja dari utara. Nanti kita belajar ya. Omri, Ahab, Yerobeam, beda sama Rehabeam. Rehabeam itu raja selatan. Nah, makanya nanti PA biarkan digambarkan siapa raja utara, siapa raja selatan. Nah, apa yang dilakukan oleh raja utara ini, saudara bisa tangkap sesuatu nanti di sini ya. Oke, kita udah dapat clue-nya. Bapaknya Omri melakukan yang jahat, nyembah berhala. Nanti kita lihat dosanya Yerobeam, nenek moyangnya. Kembali lagi, sehingga dia merobohkan mezbahnya Tuhan, didirikan mezbah Baal. Kenapa dia melakukan itu? Dia salah memilih pasangan hidup. Siapa pasangan hidupnya? Isabel. Isabel siapakah Isabel? Putri Raja Sidon. Dia penyembah berhala. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Api Tuhan kan harus nyala. Ya, dalam doa, dalam pujian penyembahan, ada firman. Nah, kenapa kok bisa padam? Kalau dalam Israel ini dikatakan Ahab nyembah Baal. Kenapa nyembah Baal? Karena istrinya raja orang Sidon, Isabel, memang dia nyembah Baal. Dia memengaruhi seluruh banyak kehidupan raja. Makanya sudah dikasih Tuhan, kalau pilih istri, lihatlah bibit bebet bobotnya. Amin. Pilih suami juga harus pilih bibit bobot-bobotnya. Lihat saudara, kalau Ahab nyembah Baal, bapaknya Omri nyembah Baal, nanti Omri punya seterusnya dan seterusnya, pada akhirnya ujungnya adalah Yerobeam. Nah, kenapa di sini disebutkan dosa Yerobeam? Saya pada waktu membaca ini, Roh Kudus buka apa dilakukan oleh Yerobeam. Jadi ini dalam konteks urutannya. Kenapa saya harus bawa di sini? Karena ada perkataan dalam 1 Raja-Raja 18, mezbah itu diruntuhkan. Betul? Dan Elia berusaha membangun. Nah, kenapa diruntuhkan? Kita tahu, cari sebabnya. Sebabnya karena Ahab nyembah berhala. Dibongkarlah mezbah itu. Udah ketemu jawabannya? Nah, kenapa dirobohkan sama raja? Karena istrinya Isabel, putrinya Raja Sidon, penyembah berhala. Ia otomatis mempengaruhi seluruh kehidupannya. Amin. Betul ya? Setuju ya? Ini fakta. Nah, kita kembali lagi. Kita mencoba untuk melihat dosanya Yerobeam. Berapa banyak mau melihat dosanya Yerobeam? Dosa ini mewakili kita semua nantinya, termasuk saya. Oleh sebab itu firman ini sangat dahsyat. Mari kita buka dosanya Rehabeam ya. Mari kita buka dengan 1 Raja-Raja pasal 12, saudara. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25, saudara. Hari ini Tuhan izinkan saya memberanikan diri belajar sejarah. Di sini ada dosen S3. Saya berusaha belajar sejarah. Amin. Yuk kita buka 1 Raja-Raja pasal 12, saudara ya. Kita buka Alkitab ini, nggak usah cari yang lain, cari di Alkitab, temu jawabannya semua. Yang sebutkan amin. 1 Raja-Raja pasal 12, saudara, ayat yang ke-25. Nah, sampai dengan 33 Alkitab. Nggak tahu di situ ada perikopnya, kalau di dalam saya ada. Yerobeam memulai ibadah baru. Di handphone ada nggak tulisannya? Ada ya? Oke, berarti kita cocok. Yerobeam memulai ibadah baru. Apa yang dilakukan Yerobeam? Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana, ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud.
Jika bangsa ini pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Dari selatan ini ya. Teruskan. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Di 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Dan maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat, bukan dari imam Lewi. Berarti imamnya imam Baal, bukan imam Lewi, diganti sama dia. Teruskan. Kemudian Yerobeam menentukan 1 hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya Yehuda, dan ia sendiri naik ke tangga Mezbah itu. Begitulah dibuat di Betel, yakni mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Seterusnya baca di rumah. Saudara, begini. Jadi Yerobeam ini raja utara, masih dalam runtunan Omri, Ahab. Lihat, berarti nenek moyangnya, opungnya ini. Dia kenapa membuka ibadah yang baru? Dia khawatir kalau kerajanya kembali kepada keluarga Daud. Nah, keluarga Daud itu ada namanya Rehabeam dan seterusnya, itu Israel, kerajaan selatan. Makanya terpecah 2. Nah, dia ini takut kalau bangsa Israel menyembah kepada Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Betul? Dia khawatirkan, nimbang-nimbang dalam hatinya, waduh, ini persepakatan jahat. Persepakatan raja yang jahat. Dia membuat persepakatan kalau Israel ini, katakan umat Tuhan, pilihan Tuhan ini beribadah pada Allah Israel, Allah Yakub, dan Allah Abraham, maka kekuatannya akan luar biasa. Maka dia takut. Dia membuat alat tiruan. Dia membuat Baal. Apa yang dibuat? Membuat anak lembu emas. Betul? Kenapa dia membuat lembu emas? Kenapa engkau gak bikin kambing, gak babi emas? Saudara harus mengerti, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah? Dia kolektor emas, dia bikin apa? Anak lembu emas. Mereka menyembah. Ketika Musa turun dari Sinai, dia marah, dilemparkanlah 2 alat batu itu, sehingga sebagian mereka ditelan oleh bumi habis. Kenapa Israel bisa membuat patung lembu emas? Kembali lagi, Israel dibudakkan ke Mesir. Mesir bicara tentang hal-hal demikian, maka dia pinter bikinnya. Ya, runtunannya jelas. Makanya sudah dikasih Tuhan, raja utara ini bisanya cuma menyembah Baal, bikin patung. Kenapa dia bikin patung? Dia ingin merubah, dia ingin menciptakan Allah-Allah tiruan. Nah, kita ngomong fakta historis dulu ya, nanti aplikasinya. Nah, setelah dia bikin, kenapa ditaruh di Betel? Nah, kenapa ditaruh di Dan? Saudara, kalau belajar firman itu, di mana Tuhan gelitik hati kita untuk menyelidikinya, Betel. Nah, Tuhan kasih Betel. Nah, saya ingat Betel. Betel rumah Allah. El itu Allah, Betel itu rumah. Kalau nggak salah El itu rumah Allah, ya. El Shaddai, Elkana. Pokoknya namanya El itu mesti Allah. Elohim, El itu Allah yang Esa.
Nah, saya nggak bahas itu. Kembali lagi. Kenapa ditaruh di Betel dan di Dan? Nah, saudara bisa cari di Google. Ini pelajaran ya. Ternyata Betel itu tempat perbatasan selatan utara. Ditaruhlah di situ Betel, kota Betel. Seharusnya Betel adalah tempat orang Israel beribadah, menyembah Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Isa. Tapi diganti dengan patung lembu emas. Nah, ditempatkan imam-imam, bukan imam Lewi, bukan orang-orang Yehuda, tapi imam yang diciptakan dari keturunan siapa? Yerobeam. Tujuannya supaya disesatkan. Dia tidak menyembah Tuhan, dicegat. Kamu jangan beribadah ke gereja. Kamu ibadah tempat lain aja. Banyak nggak? Banyak. Dipengaruhi. Ini aplikasi, mulai aplikasi. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang demikian, betapa jahatnya kita. Kita menyesatkan mereka. Dan mereka disesatkan. Karena mereka nggak tahu. Kelihatannya baik ya, tapi mencegah orang. Stop. Ada imamnya. Jangan ke bait suci. Jangan ke sono. Di sini aja. Padahal Betel adalah rumah Tuhan. Kenapa disebut Betel? Waktu Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, betul, dipukul pangkal ininya, terus nama itu disebut Betel, betul, Betel rumah Tuhan. Nah, disitulah makanya nama Betel. Saya nggak mau pelajari dan nggak sempat. Saya lebih baik Betel yang kita kupas, kita dalami, kita naikkan. Betel rumah Tuhan diganti rumah Baal. Luar biasa nggak? Banyak nggak gereja seperti itu? Rumah Tuhan dijadikan rumah penyembahan Baal. Baal pada saat ini apa? Bukan patung. Bukan. Sombongan kita. Ego kita. Arogansi kita. Pokoknya sesuatu yang melebihi daripada Tuhan. Itu Baal. Berhala. Profesi Anda. Kepintaran Anda. Pengaruh Anda. Kekuasaan Anda. Keuangan saudara. Itu Baal. Kalau dipergunakan bukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itu dalam hidup ini kesombongan kita, kesombongan rohani, ya, kesombongan yang lain merasa dia kuat, hebat dan sebagainya, merasa aku bisa. Nah, oleh sebab itu ketika saya mendalami firman ini, aku ngomong, Tuhan, kau begitu sempurna firman ini. Siapakah aku nih? Jadi baca itu satu-satu, Tuhan kasih, nih naikin, ini naikin. Yang lain biar gak usah dinaikin. Artinya itu yang didalami, diungkap. Nanti satu hari kelak bisa yang lain. Aku kembali lagi, ditaruh di Betel, diubah. Banyak gereja diubah. Amin. Diubah, bukan firman yang diberitakan, tapi hal-hal yang bersifat lahiriah, bersifat dunia. Jemaat disesatkan, gak sadar bahwa mereka disesatkan. Amin. Nah, hari ini sudah dikasih Tuhan, bersyukur saudara masuk dalam gereja ini. Ada seorang pengajar, ya, legalitasnya ada, sekolahnya jelas, ya, dosen S3. Saya nggak ada S-nya. Nah, amin. Saya nggak pakai S. Orang biasa saja. Nah, kembali lagi saudara. Setelah kita tahu itu, dosanya tahu, ngubah ibadah, bikin patung, nyegah orang datang ibadah. Dosa nggak itu? Dosa besar. Makanya ibadah jangan diubah. Siapa berani mengubah ibadah? Dia berdosa kepada Tuhan. Terus menempatkannya bukan Tuhan, tapi Baal. Bahkan mengganti imam-imamnya. Jelas loh. Imam bukan imam Yehuda. Imamnya imam Baal. Nah, hari ini hati-hati saudara. Ketika kau beribadah di gereja manapun, lihat dulu. Yang suka dengan amin. Ini kan begitu, disesatkan. Akhirnya itulah dosa Rehabeam. Dia takut kerajaannya hancur. Kembali lagi, kita nggak usah berlama di situ. Kembali lagi, disitulah beban Elia mau bangun
yang sudah diruntuhkan oleh pendahulunya. Ingat saudara, kalau kita baca kisah ini, pada masa itu tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kemuliaan Tuhan, tidak ada Shekinah glory, tidak ada api Tuhan turun, tidak ada pada masa itu. Karena sudah ada dalam cengkraman Baal, diubah ibadahnya, bukit pengorbanan. Nah, kalau kita belajar bukit pengorbanan, ngeri kali di situ. Karena dikorbankan anak laki-laki di situ, disembelih, dilempar ke dalam api. Itu bukit pengorbanan. Itu ada lagi sesi pengajaran tentang bukit pengorbanan. Makanya Israel itu sangat jahat sebenarnya. Dia jahat sekali di mata Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Amin. Ini fakta sejarahnya. Ada itu, belajar nanti ya, cari di Google, tanya Pak dosen, Raja Utara siapa aja, Raja Selatan siapa aja, apa yang dilakukan. Nah, kita bisa petik. Berarti saya boleh simpulkan, Raja Utara adalah raja yang selalu menyembah Baal. Dulunya baik, sekarang dia berpindah. Lihat runtunannya. Yerobeam, ya, Omri, ya, Ahab. Saya nggak bawa PowerPoint ini. Kalau saya buka ada itu. Raja Utara siapa? Raja Selatan ada apa ya? Ada di Alkitab. Mas, saya takut kepleset nanti. Saya nggak bawa PowerPoint ini. Yang saya tahu hanya 3. Nah, Elia terbeban bangun di sini. Nah, bagaimana hidup saudara? Apakah mesbah itu masih tetap berdiri? Masih ada apinya atau sudah roboh? Nah, saudara bisa jawab, saya bisa jawab. Saudara bisa koreksi dalam hidup kita, introspeksi diri. Mesbah itu masih ada enggak? Dirobohkan oleh kesombongan kita. Dirobohkan, saya mulai masuk dalam penafsiran. Nah, itu dirobohkan oleh keangkuhan hidup kita, kesombongan, kearoganan kita. Kita hancurkan itu. Kita mendirikan keangkuhan hidup menjadi satu mesbah. Amin. Nah, ini tidak mau Tuhan. Nah, saya ingin membawa dalam hidup saudara. Kalau ikut Tuhan, dirikan mesbah Tuhan. Kembali, sekarang kita mau tahu kenapa Elia mau bangun itu. Dimulai dia tahu, wah ini mesbahnya roboh. Maka tidak bisa akan terjadi mujizat Tuhan. Maka dia harus bangun kembali. Nah, cara bangunnya gimana? Kita kembali dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Saya sedikit keluar dari situ supaya melengkapi saya dan saudara ngerti siapa yang merobohkan ini. Betul? Nangkep ya enggak? Yang robohkan berarti raja ya. Raja Ahab. Terus ada dosa Rehabeam. Ternyata Rehabeam itu juga ngelakuin yang sama, bikin Baal, betul ya? Nah, terus lagi di situ kembali lagi ke dosa-dosa nenek moyangnya dia. Elia datang di situ, melihat dirobohkan. Kenapa harus dibangun mesbah? Itu memang tradisi Israel. Kalau dia mempersembahkan korban, dia harus ada tempatnya, mesbahnya. Amin, dari batu pada masa itu. Nah, sekarang mesbah itu dirubah menjadi gereja. Hidup saudara dalam mesbah juga. Nah, kembali lagi ya. Nah, ini saudara. Dia 32. Ia mendirikan batu-batu mesbah demi nama Tuhan, membuat satu parit itu dan membuat sukat itu. 31 ya. Kemudian Eli mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Kenapa kok 12 batu? Israel sangat luar biasa dalam menentukan bilangannya itu pasti menginjau kepada suku Israel. 12 batu. Kenapa gak 13? Mewakili 12 suku Israel, amin. Jadi dia bangun itu 12 batu, dibangun mesbahnya. Dia mulai persiapkan diri dengan baik. Nah, saudara kalau mengalami mujizat, persiapkan, mulai bangun. Kalau saudara merasa sudah roboh, dibangun dia 12 batu. Nah, dia bangun kan? Terus apa lagi? Ditaruh sukat benih, ditaruh air. Airnya sekali tuang berapa? Enggak dibaca, kita kembali lagi. Ya, lihat berapa kali. Ini ketemu jawabannya.
Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung ke dalam dengan air, lalu tuanglah ke atas korban. Berarti yang pertama berapa? 4 buyung ya, betul ya? Dilakukan berapa kali? 3. Berarti 4 kali 3 12. Coba alur cerita apa? Ini luar biasa. Kenapa kok selalu 12? Ya, dia mewakili 12 suku Israel. 1, 4 buyung. Lakukan lagi 2 kali 4 buyung. Lakukan lagi sampai ketiga kalinya. Berarti penting. Nah, kenapa kok air? Nah, saudara harus mengerti kembali lagi. Pada masa itu, masa kekeringan nggak di Israel? Masa pemerintahan Ahab kering nggak? Siapa yang bikin kering? Tuhan melalui doanya siapa? Elia kan? Aku berkata, tidak akan turun hujan 3 tahun 6 bulan. Nah, seluruh Israel terpengaruh. Nah, kenapa air itu ada di mezbah Tuhan? Ada kayu apinya, ada sukatnya, ada korbannya, itu ada airnya. Nah, ini masuk dalam penafsiran. Saya tanya Tuhan, apa maksudnya air? Firman Tuhan berkata, kita dibersihkan, dimandikan dengan firman dan air. Ada nggak ya, Pak? Ada dong. Dibersihkan dengan firman dan dimandikan dengan air supaya kita menjadi bersih dan kudus. Nah, saudara, kalau saudara beli potongan sapi daging di pasar daging, pulang dicuci nggak sama air? Apa langsung dimasak aja? Dicuci. Kenapa dicuci? Supaya kekotorannya yang kotor dibuang. Nah, makanya saudara, ketika kenapa terjadi mujizat, ketika mempersembahkan korban, korbannya harus bersih, kudus. Makanya saya dan saudara, kalau berdoa membangun mezbah harus bersih, harus kudus. Tidak boleh ada dosa apapun di hadapan Tuhan. Amin. Makanya dikasih air, nggak dikasih yang lain. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, pada masa itu air mahal nggak? Sangat mahal. Kekeringan berarti air menempatkan posisi yang terbaik. Setuju? Oleh sebab itu dalam penerapannya, ketika saudara mempersembahkan korban, persembahkan yang terbaik dari hidup saudara. Makanya kalau kita berkata, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan tidak bercacat celah dan yang berkenan kepada Tuhan, itulah ibadahmu yang. Nah, pinter, Pak. Tapi penerapannya bagaimana? Saya dan saudara, itu di suratan Roma. Amin. Nah, Alkitab ini sangat dahsyat. Dia memberikan gambaran harus bersih dari dosa, dari kekotoran, dari kesombongan, dari Baal, semua dibuang, kasih siram air. Terus air mendapatkan yang paling mahal, the best pada masa itu. Makanya kalau datang kepada Tuhan, saya nggak bicara soal duit ya, jangan salah pengertian itu. Persembahkan hidup kita, nggak ada ayat yang ngomong persembahkan uangmu yang banyak, nggak ada. Persembahkanlah seluruh hidupmu, betul, yang tidak cacat dan tidak bercela, yang berkenan kepada Tuhan. Setuju ya? Nah, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita masih punya dosa, kita mesti punya persepakatan yang jahat di hati kita, masih ada berhala di hidup kita. Kita berarti saya dan saudara. Amin. Nah, mulai hari ini Tuhan tegur saya dan saudara, mari kalau mau memperbaiki, ayo dirikan mezbah itu, taruh korbannya, cuci bersih, korbannya adalah hidup kita. Betul, kita korbankan, mempersembahkan korban. Hidup kita menjadi baik, kudus, tidak bercacat celah, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu menurut Alkitab yang dikatakan di sini luar biasa. Ibadahnya
Karena GBI-nya, GBI Kristus, berarti jemaahnya sejati ibadahnya, amin. Beri kemuliaan sama Tuhan Yesus. Di luar sana belum tentu, amin. Belum tentu, ya kan, belum tentu. Saya tidak pastikan ngomong belum tentu ya. Kembali lagi saudara. Nah, tujuan Elia itu ada maksudnya. Kenapa dia dirikan mesbah? Satu tujuannya di ayat 37. Ya, di ayat 37 1 Raja-Raja. Mari kita buka saudara. Begini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkau Allah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Amin. Jadi Elia punya tujuan. Dia lihat mesbah dirubuhkan, diruntuhkan oleh raja-raja dari utara. Dia terbeban, dia ingin bangun mesbah itu, dia dirikan mesbah itu. Amin. Terus dia buat persembahan, dia nyuci semuanya. Ingat kisah ini berarti pertarungan dengan siapa? Elia dengan siapa nih? 1 Raja-Raja 18. Konteksnya nggak lari. Iya. Dia bertempur dengan siapa ini? Nabi Baal berapa orang? 450. Betul ya. Nah, sudah baca di rumah. Nah, disitulah terjadi pertempuran kan. Dia ngeledek tuh Tuhanmu itu. Coba lu dari pagi sampai petang teriak pada Allah Baalmu supaya turun api. Kenapa dia melakukan itu? Kok nggak disuruh sama korek aja? Nggak mau. Dia tahu Allah Israel, Allah yang dahsyat, api Tuhan. Makanya dia ngomong, tanding yuk sama saya. Bertanding. Kamu siapkan itu situ. Kamu berdoa, Nabi Baalnya. 450. Berdoa sama Allah Baalmu. Sampai sore tidak terjadi kan? Sampai dia menoreh-noreh badannya supaya Allahnya Baal itu mendengar dan memakan habis korban bakaran. Diledek sama Elia. Mungkin Tuhanmu sedang ke mall Resinda. Jadi setiap doamu nggak dijawab. Makanya jangan doa sama Baal. Dia di Resinda lagi belanja. Nah, kau berdoa minta diberkati, nggak diberkati. Dia nggak dengar di sana. Ini kan begitu loh. Alkitab katakan Allahmu mungkin sedang tidur. Dia mungkin sedang nggak dengar. Lebih kenceng lagi lah. Ada kan ayatnya di situ. Kenceng lagi lo teriak. Siapa tahu Allahmu tidur. Nah, masa itu saya gambarkan Allahmu lagi ke Resinda, di mall Resinda. Nah, kau berdoa minta berkat gak diberkati. Nah, disitulah makanya Elia berdoa kepada Tuhan. Tuhan jawab aku ini. Aku malu kalau gak kau jawab. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah Israel, Abraham dan Yakub, Ishak. Jawablah aku. Benar juga tuh. Turun api dari langit, puas dibakar. Bertobat gak bangsa Israel? Bertobat melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kan gak harus seperti itu. Saudara bertobat gak harus ngalami kayak begitu, amin. Gak usah. Itu spektakuler. Oh, aku mau bertobat. Kalau aku ditabrak kereta api gak mati. Ya bukan begitu cara bertobatnya. Aku mau disembuhkan dari sakitku, kanker stadium 4. Aku baru ikut Tuhan. Bukan gitu caranya. Amin. Enggak. Cara Tuhan berbeda-beda untuk membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan, saudara. Amin. Panggilan saudara berbeda-beda. Nah, itu pilihan nanti itu Pak Denny yang ngomong. Nah, destinasi sama predestinasi. Nah, itu beda-beda lagi. Panggilannya nggak sama. Jadi hari ini saudara-saudara di Alkitab memang itu turun dia. Pingin spektakuler. Nah, saudara kadang-kadang dalam hidup kita, aku mau ikut Tuhan asal usahaku diberkati Tuhan. Nah, salah. Ikut Tuhan baru diberkati. Jangan ngomong aku diberkati dulu baru ikut Tuhan. Cuma pilih mana biasanya? Yang pertama dong, aku ingin diberkati dulu baru aku ikut Tuhan. Betul ya? Ya itu, benar gak ya?
Aku disembuhkan Tuhan, baru aku mau ibadah. Salah. Ibadah dulu, terima mujizat. Ibadah dulu yang benar, terima berkat. Amin. Ini pengajaran yang benar. Jangan sampai kita punya konsep, aku sehat dulu, baru ibadah. Nggak akan pernah sehat. Aku mau diberkati, mau kaya, nggak akan pernah jadi kaya kalau nggak cari Tuhan. Nah, kembali lagi yang kita kenal. Mulai hari ini GPI Kristus jadi berubah. Mesbahnya saya dan saudara diperbaiki. Siapa mau memperbaiki mesbahnya? Amin ya. Terus bawa the best, yang terbaik, cucinya. Hadapan Tuhan dibuang semua kekotoran-kekotoran. Kita menjadi bersih, menjadi kudus, tidak bercacat dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita sejati. Kira-kira kalau sampai gitu Tuhan lakukan mujizat nggak? Pasti. Saya jawab, mujizat bukan karena soal sakit disembuhkan. Itu bukan hanya itu sebagian. Saudara, saya mau kasih tahu, mujizat Tuhan itu setiap detik. Percaya nggak? Siapa yang percaya mujizat? Loh, saudara kesini nih, itu mujizat nggak? Mujizat. Kalau enggak ditimpa truk, disuruh ada paku bumi yang ngegeletak. Banyak orang celaka sebelum mencapai gereja. Betul, ada orang mati mendadak di tengah perjalanan. Itulah makanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih lindungi. Itu mujizat Tuhan. Kita bisa makan dalam itu mujizat Tuhan. Amin. Jadi jangan pengertian konsepnya mujizat itu sakit sembuh. Iya, memang benar, itu bagiannya. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan ngomong, aku sudah melakukan banyak kali mujizat di dalam hidupmu setiap hari. Tapi kamu gak sadar, kamu gak ingat. Hari ini engkau tidur, bisa melek, lihat plafon, itu mujizat Tuhan, bukan? Ada orang yang tidur gak akan pernah bangun. Betul? Makanya ketika saudara bangun, saudara, saya praktekkan dalam hidup kita. Saya ketika melek begini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Hari ini Engkau berikan aku hidup. Aku bersyukur Tuhan, aku bisa melihat. Baru aku bangun. Amin. Oleh sebab itu hari ini sudah dikasih Tuhan. Belajar dari sini. Saya yakin dan percaya kalau Jemaat GPI Kristus Sejati mulai memperbaiki mesbahnya, mulai membangun mesbah dengan baik, ya, mulai mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus, tidak bercacat dan yang berkenan. Saya sangat yakin api kemuliaan Tuhan turun dalam hidup saudara, seperti dalam kisah Elia. Makanya saudara dikasih Tuhan, saya menutup terakhir. Makanya seringkali kekristenan itu tidak berakar, bertumbuh dan berbuah karena tidak ada fundamental yang bagus. Tidak berakar kepada firman. Dia berakar kepada entrepreneur. Dia berakar kepada kata-kata motivator. Itu tidak menjadikan saudara berakar kuat. Tetapi berakar kuat itu di dalam firman. Amin. Ini yang paling kuat, ini fundamental kita. Yang sudah kami. Makanya seringkali saya mulai hari ini, 1 tahun yang lalu saya mulai belajar, saudara. Saya tidak mau beritakan yang tidak ada di firman. Kalau penafsiran sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Tapi dalam konteks kemerdekaan ada. Enggak alegoris, amin. Tidak memaksakan firman, dipaksakan untuk saudara percaya. Yuk kita mungkin berdiri. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Kita angkat satu pujian. Kurunungkan firman-Mu. Lagu ini sangat luar biasa, saudara. Nanti mohon maaf tolong dipelajari di rumah lebih detail supaya saudara nanti lebih mengerti. Bisa bantu saya? Ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Firman-Mu dan ku lakukan.
hadirat-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa. Segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari cuma saja katakan aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Dengan segenap hatiku. Hadirat Tuhan turun. Aku mengasihi Engkau Kasih Tuhan berlimpah-limpah. dengan segenap jiwa. Firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali katakan ku renungkan Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Amin. Untuk menyenangkan. hanya Untuk menyenangkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bersama-sama Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan nasihat buat kami untuk kami memulai membangun mezbah dalam hidup kami. Baik secara pribadi, baik kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, satu hal, kami rindu untuk membangun kembali Tuhan. Mungkin udah berapa bulan kami robohkan, berapa tahun kami robohkan karena sesuatu hal dalam hidup kami. Keangkuhan, kesombongan, kearoganan, keegoisan kami. Kami merasa kuat Tuhan, kami merasa pandai. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Dan itu akan menghalang-halangi kami Tuhan. Dan hari ini firman-Mu menasihati kami, bahkan menegur kami Tuhan. Dan hari ini kami ambil sebuah keputusan, ingin membangun mezbah kembali dan meletakkan persembahan yang kudus, tidak bercacat celah dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah kami yang sejati itu. Kami mau dibersihkan setiap kali kami datang ke mezbah-Mu Tuhan. Biar kami dibersihkan oleh firman-Mu, dimandikan oleh firman dan air, supaya kami benar-benar didapati kudus dan benar-benar bersih. Sehingga ketika kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami. Bahkan Engkau memberikan kemuliaan-Mu, dan api Tuhan membakar semua habis korban bakaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan gereja di tempat ini semakin hari
semakin berkenan kepada-Mu. Semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu. Pada akhirnya ketika mereka beribadah, seluruh jemaat GBI Kristus diberkati berlimpah. Demikian juga gembala-Mu Tuhan, Pak Pendeta Denny Tuhan, kiranya memberikan roh hikmat mengajar setiap umat-Nya. Dengan demikian mereka boleh berakar kuat di dalam firman Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Nixon, firman Tuhan yang sudah diberitakan. Semoga dimanapun pelayanan Bapak menjadi berkat untuk semua orang, banyak orang memberkati semua orang. Amin. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah kita, pengumuman minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa jam 10 pagi kita mulai, dan untuk full nanti akan diumumkan di grup gereja ya saudara, di mana dan waktunya. Dan sebelum kita menutup ibadah kita ada pengumuman tambahan. Oh iya, yang mau nabung untuk Natal kita, yang misalnya mau nabung gitu, dipersilakan dikumpulkan di Ibu Dita ya saudara ya. Dan untuk pengumuman tambahan, saya persilakan Bang Markus. Shalom Bapak-Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, mengingatkan kembali bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya, Natal kita kan akan diadakan di luar, dan kita pasti akan tutup pendaftaran Natal kita ini di akhir Agustus ini. Bagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saudaranya mau ikut ataupun mau kerabatnya mau ikut, yuk daftar dulu dari sekarang biar kita udah siap nge-float untuk lokasinya ya, gitu. Peserta yang sekarang udah masuk ke data di saya itu adalah 55 orang. Puji Tuhan, banyak juga ya, 55 orang Pak udah masuk gitu. Kita masih buka pendaftaran sampai Agustus ini ya. Bagi saudara-saudara yang masih belum terdaftar atau yang mau ikut, bisa daftar ke saya, ke Pak Gunawan, atau ke Pak Lulung. Dan jangan lupa juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nabung, saya ingatkan kembali, yang mau nabung, kita udah buka tabungan juga di Ibu Dita ya, kalau nggak Dukuji gitu, bisa koordinasi. Jangan lupa harganya juga di angka 350.000, itu udah berikut makan 3 kali, snacknya 2 kali gitu, beserta transport gitu ya. Kebetulan kita minggu depan ini kita merayakan Agustusan ya. Nah, ada beberapa dari panitia ibadah, rencananya minggu depan ini kita akan ada sedikit hiburan ataupun karena memperingati bangsa Indonesia kita ulang tahun, diadakan minggu depan itu ada acara lomba kostum terbaik ya. Dan luar biasa nih hadiahnya nih, voucher belanja ratusan juta ya katanya. Maksudnya dari kita ratusan ribu, cuma nanti minta ke bapaknya sendiri jutaannya gitu. Jadi ratusan ribu. Ada dua pemenang ya. 2 pemenang untuk kostum terbaik. Kategorinya apa tadi? Untuk seragam apa? Yang terunik katanya ya. Terunik ya. Pokoknya seragamnya harus yang unik gitu. Kalau bisa ornamen sendiri gitu. Mau ngejahit sendiri nggak apa-apa, mau tambahin koran juga nggak apa-apa ya. Sekreatif mungkin gitu. Terus untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga, misalkan di minggu depan ada yang mau tampil dari anak-anak sekolah minggu, mau dari ibu-ibu, mau bapak-bapak, boleh daftar dulu ke Cik Christine ya. Nanti Cik Christine yang atur.
Biar nanti di hari Minggu depan kita bisa sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia kita. Ya, pengumuman segitu aja. Puji Tuhan, merdeka. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita, saudara. Ya, mau bangkit berdiri. Amin, haleluya. Apa yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta Nixon Sanjaya ini khotbah yang sebetulnya khotbah eksposisi, saudara ya. Dan saya juga jujur kaget dengan khotbah beliau, di mana waktu itu beliau khotbah tentang tentang Hana ya, juga eksposisi, saudara. Padahal basic teologi beliau itu Gak ada, tapi beliau ini mau belajar dan mau banyak baca, dan kalau saya lihat khotbah eksposisinya itu betul-betul injili sekali dan alkitabiah dan tidak ada yang salah. Apa yang tadi disampaikan pun itu betul-betul membuat saya itu kaget dan kagum. Jujur, kenapa saya kaget dan kagum? Karena apa yang beliau sampaikan itu betul-betul adalah bicara mengenai sejarah yang tidak menyimpang, gitulah, saudara. Kalau kita mau belajar itu, saudara kalau nggak mau baca, percuma saya belajar ngajar saudara, percuma. Kalau saudara mau belajar tentang sejarah Israel, ya, saudara harus mau baca mulai dari Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5, ya, dari situ saudara mesti belajar baca, mesti ngerti. Kenapa? Karena dari Kejadian pasal 5 lah kita akan mulai belajar tentang siapa itu bapak-bapak perjanjian. Di dalam Kejadian pasal 5 itu ada 20 bapak perjanjian, yang terakhir adalah Abraham. Ya. Nah, dari Abraham kita loncat nanti ke Kejadian pasal 12. Dari Kejadian pasal 12 kita akan terus runut sampai Kejadian pasal 50. Ya, dari situ baru kita masuk ke Keluaran pasal 1, pasal 2, bagaimana itu mulainya terjadi di mana Allah memilih bangsa Israel, dan bangsa Israel dipilih menjadi bangsa yang kudus itu mulai dari Kejadian pasal Keluaran pasal 19, dan dari Keluaran pasal 20 di mana Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan itu semua luar biasa, dari mana bagaimana juga Allah membuat tabut Allah
dan juga membuat bait Allah itu ada hitungannya, saudara. Ya, bahkan warna-warna yang dipakai pun itu ada artinya, saudara. Ya, tadi yang dikatakan mengenai 12 suku itu sebetulnya memang kalau anak Yakub itu sebetulnya ada 13, bukan 12. Tapi satu wanita namanya Dina, dan itu tidak diperhitungkan untuk perhitungan bangsa Israel. Saudara, nggak masuk ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan sangat memberkati. Siapa yang mau belajar sejarah Israel mulai dari Kejadian pasal 5, oke, saya siap, saudara. Tapi saudara mesti baca, kalau nggak percuma. Percuma. Pak Nixon luar biasa, dia mau baca. Dan saya kaget, sangat kaget. Luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara mau belajar ini bagus, saudara. Ya, bagus. Itu ada 10 buku. Ada 10 seri. Ya, mulai dari Kejadian pasal 5. Ada 10 buku yang harus kalau mau saudara belajar ya. Kalau mau belajar ya baca dulu baru ngerti. Kalau enggak percuma. Kalau saya cuma ngomong-ngomong sudah nggak mau baca ya percuma ya. Oke, dari kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita akan kedoaan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dan saya. Percayalah, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Untuk masa depan kita, percayalah, Dia yang bertanggung jawab. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada di dalam cewek Ada, iya, ada.